Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Literasi Channel. Kita kali ini juga akan membacakan kiriman esai dari Afiza Rida Zamziman dengan judul Berantas Mental Koruptor Sejak Dini. Korupsi merupakan sebuah permasalahan yang kronis dan semakin parah. Sadar atau tidak, Indonesia sejak dahulu sampai sekarang masih dihadapkan dengan mental jiwa karakter bangsa yang rusak. Bagaimana tidak? Hal ini sesuai dengan Lembaga Pemantau Indeks Korupsi Global. Transparansi Internasional merilis laporan bertajuk Global Corruption Barometer Asia, dan Indonesia masuk menjadi negara nomor 3 paling korup di Asia. Sangat disayangkan, sebuah negara dikatakan kaya SDA, namun tidak diimbangi kualitas karakter SDM yang memadai. Tindak pidana korupsi yang semakin merajalela juga dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Dari sudut pandang lainnya, kasus korupsi juga akan berdampak buruk bagi kelanjutan masa depan negara serta menambah pembengkakan pengeluaran uang negara. Hal ini berdasarkan catatan ICW sepanjang semester 1 tahun 2020, total kerugian keuangan negara sebesar 39,2 triliun rupiah. Sedangkan pidana tambahan uang pengganti hanya 2,3 triliun rupiah. Jika dilihat dari data-data tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa Indonesia masih berada dalam kondisi yang cukup mencemaskan. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, disebutkan bahwa korupsi sebagai kejahatan luar biasa, di mana dampaknya akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu teori korupsi menurut Jack Boulogne Theory menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Sebagai warga negara yang sadar akan kelanjutan dan nasib ke depan negara, sudah sepantasnya kita turut andil dalam penegakan anti korupsi sedunia, terlebih dalam lingkup negara Indonesia sendiri. Lantas, langkah apa saja yang dapat diambil dalam memberantas mental koruptor guna mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan beradab? 1. Mempertegas dengan adil oleh badan penegak hukum. Sangat patut diacungi jempol salah satu upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi melalui KPK atau lembaga negara independen yang berfungsi sebagai pemberantas korupsi. Oleh karena itu, keberadaan KPK adalah suatu strategi yang menunjukkan keberhasilan dalam pemberantasan korupsi. Meskipun demikian, tak luput juga dari kelebihan dan kekurangan lembaga KPK itu sendiri. Selain itu, rasa jera seharusnya menjadi tembok penghalang agar para koruptor atau pejabat lainnya tidak lagi masuk ke jurang penyelewengan seperti ini. Realitasnya mereka tidak jera. Bahkan hal ini dianggap sebagai kebiasaan. Mengapa demikian? Salah diantaranya adalah hukuman untuk terdakwa kasus korupsi yang tidak adil. Misalnya seseorang yang menyuap pejabat lainnya diberikan hukuman maksimal beberapa tahun penjara, sedangkan sang penerima suap dapat dijatuhi hukuman sampai seumur hidup. 2. Pendidikan berkarakter. Ironisnya, berbagai kasus korupsi berasal dari kalangan elit berpendidikan tinggi, namun nol dalam hal karakter. Oleh sebab itu, melalui pendidikan karakter yang lebih mengedepankan moral, akhlak dan nilai-nilai nasionalisme sehingga nantinya mampu menumbuhkan sifat anti korupsi pada tiap jiwa anak bangsa. Sistem memiskinkan para koruptor merupakan poin ketiga. Selama hukuman masih lemah dalam dan belum mampu membuat jera para korupsi berdasi, langkah yang dapat diambil adalah dengan perampasan seluruh harta yang dimiliki oleh sang koruptor. Pada intinya, kebiasaan melakukan penyelewengan merupakan suatu tindakan merugikan baik dalam segi ekonomi, sosial, perkembangan negara, dan lainnya. Dengan pembekalan dini lewat sistem pendidikan yang berkarakter, mempertegas adil para pelaku koruptor, serta dengan sistem memiskinkan para koruptor. Dengan sistem memiskinkan para koruptor adalah beberapa upaya dalam proses penekanan kenaikan angka indeks persepsi korupsi demi masa depan negara yang lebih baik dan berkarakter. Nah, sudah dilihat kan kiriman peserta giveaway ke-6 menulis esai dengan tema Hari Anti Korupsi Sedunia. Kalian
juga dapat menilai bagaimana tulisan dari peserta tersebut untuk mengawasi keobjektifan juri di Literasif Channel. Kami juga menginfokan untuk ikutan giveaway 7 lomba menulis artikel tema keunikan daerahmu. Adapun persyaratan umum terbuka untuk umum, subscribe Literasif Channel dan screenshot. Lalu kirim naskah dan screenshot ke email literasif2020@gmail.com. Naskah harus sesuai dengan tema. Ketik rapi naskah artikel dalam bentuk Microsoft Word. Naskah artikel minimal 500 kata. Dan kemudian pengumuman pemenang akan dilakukan di tanggal 20 Desember 2020 di saluran YouTube Literasif Channel. Hadiah seperti biasa, juara 1 Rp200.000, juara 2 Rp150.000, dan juara 3 Rp100.000. Kemudian 5 submission pertama mendapat pulsa Rp10.000. Demikian dan jangan pernah plagiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.